Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di serial diskusi Suara Desa bersama saya Mustafa Akhir dan Dharma Setiawan. kenapa kita berdua terus? Dan kaosnya sama lagi namanya. Iya, ini kaos sekolah seni. Kemarin waktu kemana ya? Ini ada yang nanyain loh. Kok bagus ya itunya, aksaranya gitu. Bagus, Waktu ke kemarin Cirebon. Dinas juga nanya, masih ada nggak cetakannya ini? Itu habis, saya bilang. Ya, Kita kan stoknya selalu nggak banyak-banyak, terbatas tapi habis. Kadang habisin sendiri kadang. ya mesen lah. Tapi kalau mesennya harus di atas 12 minimal. Wah, dikit amat, 50. 50 ya. Oke, jadi nyambung diskusi ke yang sebelumnya. Jadi kalau teman-teman ngikutin bahwa satu permasalahan yang perlu di challenge ya, atau yang perlu disasar ketika bersinggungan dengan eh, gerakan atau pemberdayaan itu, poin penting pertamanya adalah SDM-nya dulu. SDM kan nanti tahapannya ada tahapan pengetahuan, kemudian ada tahapan kenali potensi, sampai akhirnya dia jadi penggerak gitu. Nah, menariknya bahasan SDM ini akhirnya jadi panjang karena kalau berhenti di SDM-nya aja rasanya nggak cukup gitu. Jadi jadi ada predikat yang nempel dengan SDM itu, ya SDM-nya juga harus kreatif seperti itu. Jadi diskusi kita kali ini kita akan lebih dalam, pengen melihat bagaimana sebuah terminologi yang mungkin sekarang lagi banyak didiskusikan banyak orang juga, itu namanya adalah Creative Hub. Nah, kita pengen tahu tuh apa itu Creative Hub dan bagaimana korelasinya dengan apa yang terjadi di kota dan desa, dan bagaimana dia bisa menjadi salah satu faktor yang relevan dengan pemberdayaan seperti itu. Jadi gimana cara kita definisiin Creative Hub itu? Creative Hub itu kita melihat dari gagasan jauh ya. Sebelum kita bicara tentang Creative Hub kan kita bicara tentang Creative Class. Jadi kelas teori kelas kreatif ya, Creative Class yang dimunculkan oleh Richard Florida misalnya. Jadi Richard Florida itu menulis buku tentang uh, the rise of creative class ya. Jadi saya lupa secara definisinya, tapi itu buku tahun 2002 yang ngebahas tentang bagaimana sih kota itu memang memunculkan orang-orang yang punya keberagaman. Jadi kelas-kelas unggul itu muncul karena dia berkompetisi. Gitu. Sebenarnya kreatif kelas itu berlawanan dengan sosialisme sebenarnya. Dalam arti bahwa sosialisme itu ibaratnya kita mau menggendong orang, tidak boleh meninggalkan orang gitu. SDGs kan juga no one life behind kan. Jadi nggak ada orang satupun tertinggal. Tapi fakta di lapangan itu sebenarnya ada kompetisi yang sebenarnya muncul, ada ras unggul gitu. Atau kalau kita melihat teorinya siapa yang memunculkan bahwa bukan karena dia yang paling cerdas, tapi dia yang paling survive kan gitu. Iya, the survival of the fittest itu Darwin itu. Darwin ya, oke. Jadi mereka yang bertahan karena memang mereka punya daya survive, mungkin juga karena kreatif dan sebagainya. Nah, Richard Florida itu bicara sebelum bicara ngomong Creative Hub yang lebih dalam, dia bicara tentang 3T. Karena penekanan dari the rise of city ya, the rise of city class atau apa gitu, itu tentang bagaimana ada orang-orang yang memang punya kompetisi, tapi kemudian dia memang mengunggulkan toleransi. Oke. Jadi
munculnya keberagaman manusia itu kan kemudian tidak terjadi homogenitas. Ketika terjadi homogenitas itu kan berarti ada satu sikap pengaturan kepada banyak orang gitu. Biasanya struktur tuh biasanya. Struktur orang yang spiritualnya kuat, yang bisa mengatur sistem seperti itu gitu. Di satu sisi memang dari sesuatu yang tadinya teratur kemudian kan tidak teratur. Dari ketidakteraturan memunculkan keteraturan itu. Nah, kota memang sejak awal meyakini bahwa perkembangan kota yang begitu dinamis meninggalkan desa itu memang yang terjadi adalah keberagaman. Nah, selain keberagaman ada toleransi yang begitu tinggi sehingga orang-orang dibebaskan dengan sedemikian rupa sehingga the creative class tadi muncul. Ya manusianya juga siap menerima keberagaman itu ya. Mau tidak mau karena di tengah kota yang begitu liberal mungkin ya. Beda kalau kita melihat desa. Nah, tapi kita tidak ingin mengiyakan semua, tidak ingin mengamini semua, tapi kita ingin mengambil spirit kenapa kemudian muncul kelas-kelas kreatif tadi. Nah, Richard Florida bicara tentang toleransi, talenta, dan teknologi. Mungkin di searching Mas, tadi saya buka di Google apa yang ditulis oleh siapa namanya si Richard Florida itu. Mohon maaf teman-teman. Ya, the Drive of Creative Class ya. Dan yang disampaikan oleh Richard Florida itu adalah sebuah gagasan yang sebenarnya tahun 2002 mungkin orang melihatnya belum marak seperti teknologi hari ini ya. Dan 3T ini satu toleransi itu adalah kalau kita membayangkan apakah masyarakat itu mau menerima gagasan baru. Payungi misal. Kalau warganya menolak, saya ajak tuh, yuk mak kita bikin pasar gitu. Kalau saat itu mereka tidak toleran, mereka tidak terbuka, mereka menolak langsung dalam arti mentah-mentah. Menolak sih ya, tapi kemudian tidak ada upaya untuk membuka diri, pada akhirnya kan gagal. Nah, prinsip toleran dalam sebuah masyarakat itu memang muncul sebagai sebuah keberterimaan atas gagasan-gagasan baru yang ingin membangun sebuah teritorial tertentu gitu di tengah masyarakat. Yang kedua, kita bicara tentang talenta. Nah, kalau saya tadi bicara tentang toleransi itu ada di tengah masyarakat, talenta itu kita bicara seringnya adalah perguruan tinggi. Di mana SDM terlatih, terdidik. Yang menjadi anomali saat orang-orang yang sebenarnya muncul dengan banyak talenta ini menolak untuk berkolaborasi dengan masyarakat. Atau dia hanya asik di kampus dia sendiri, dia tidak memperjuangkan satu nilai value di tengah masyarakat. Dia tidak melakukan pengabdian di tengah masyarakat termasuk dosennya itu. Jadi talenta itu adalah sumber daya kreatifnya. Sumber daya manusianya. Apakah mesti perguruan tinggi? Ya, karena perguruan tinggi hari ini kan mencetak para sarjana. Tapi di luar itu kalau kemudian memang tidak muncul, ya kita harus menciptakan talenta di tengah masyarakat dengan membuat pendidikan transformatif. Itu pilihan kita secara sadar. Kenapa kita membuat pendidikan transformatif? Karena kita ingin melahirkan talenta yang muncul dari sebuah community atau sebuah pendidikan transformatif masyarakat, lalu kemudian mereka melakukan gerakan-gerakan pemberdayaan, membangun pendidikan pemberdayaan, sehingga mereka tidak kalah kualitas dengan mereka-mereka yang berada di kampus. Syukur-syukur ini seperti orang-orang yang tercerahkan, kalau dalam bahasa Alisari Ati Rausan Fikr, kalau dalam bahasa Gramsci adalah intelektual organik. Kemudian kalau dalam posisi-posisi yang lain mereka adalah orang-orang yang memang hadir untuk membela kepentingan masyarakat. Bourdieu bicara intelektual kolektif, bicara. Terus kemudian yang ketiga, setelah talenta itu kan kita bicara tentang bagaimana infrastruktur teknologinya. Karena teknologi inilah yang kemudian mendorong sebuah akselerasi gerakan kreatif tadi. Kalau saya ngobrol sama Mas Erik Sukamti, kan saya waktu di Kick Andy juga selain tapping, sebelum tapping itu kami ngobrol 2 jaman lah bertiga, gitu, ngobrol terus. Kemudian kami sampai juga pada obrolan tentang Creative Hub.
Sesederhana beliau mengatakan dan menurut saya itu menarik. Sebenarnya menurut sampean apa sih Mas Creative Hub itu? Simple aja sih. Creative Hub itu adalah terminalnya orang kreatif. Iya. Jadi sebuah tempat di mana itu bisa menghubungkan banyak orang-orang kreatif. Namanya terminal itu kan sebagai Iya. sub ya apa ya, tempat untuk bisa transit kan gitu. Nah, kalau kita membayangkan sebuah tempat untuk transit, nanti akan muncul banyak definisi tuh. Baik kami kita yang ada di komunitas, perguruan tinggi sendiri, kemudian pemerintah, atau kemudian sektor pengusaha swasta dan sebagainya. Dalam cara pandang pentahelik, sebenarnya pentahelik kan harus saling terhubung, Iya. ya kan? Tapi Creative Hub kan berbeda dengan pentahelik. Kalau kita membaca bahwa Creative Hub yang didefinisikan komunitas itu seperti apa? Creative Hub yang didefinisikan oleh pemerintah itu seperti apa? Creative Hub yang didefinisikan oleh perguruan tinggi itu seperti apa? Nah, ini akan muncul banyak perbedaan pandangan gitu. Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini, saya kira yang menurut saya kita harus kupas bareng-bareng nih. Ya kalau versinya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kan dia nerbitin itu tuh 17 subsektor ekonomi yang pada akhirnya Ekonomi kreatif itu kan. ekonomi kreatif. Pada akhirnya Creative Hub pengen dihubung-hubungkan dengan tadi 17 subsektor tadi. Pengen ada sebuah wujud fisik mungkin ya kalau versinya pemerintah di mana pelaku-pelaku di 17 subsektor ekonomi itu bisa kumpul di Creative Hub itu. Tapi coba kita refleksi di hari ini deh. Kira-kira apa bentuk paling idealnya yang bisa terjadi di sebuah kota yang memang sedang mengupayakan supaya gerakan kreatif itu ya itu bisa berkumpul di Creative Hub dan memang benar-benar bisa mendaratkan gagasan-gagasan kreatifnya di masyarakat gitu. Kira-kira apa bentuk idealnya gitu? Saya ngeliat Bandung misalnya. Bandung itu Ridwan Kamil setelah jadi wali kota dia bikin tuh Bandung Creative Hub. Ya. Terus kemudian sebelumnya memang dia berangkat dari komunitas, dia memimpin Bandung Creative City Forum, BCCF. Sekarang ada teman-teman ICCN kan, Indonesian Creative City Network gitu. Itu upaya-upaya yang menurut saya juga ada titik temu. Ada orang-orang tadi dari community memperjuangkan, kemudian dia masuk dalam sistem kekuasaan dan dia kemudian merealisasikan gagasan-gagasan yang dulu pernah dimulai di tengah komunitas. Bandung sudah sampai, saya kira Bandung menjadi contoh lah. Gitu. Tapi kan tidak bisa kita lihat itu sebagai sebuah gerakan yang sempurna karena dia menjadi proses becoming kan gitu. Kemudian kita lihat kota-kota yang lain di Jogja, kita lihat hari ini memang kayak Surabaya, bahkan Pekalongan. Kita melihat bagaimana Jakarta waktu itu Ahok memunculkan tentang apa namanya co-working space. Oke. Ya, Surabaya juga iya. Itu yang menarik, pakai-pakai aja waktu dibangun Ahok itu, pakai-pakai aja gitu. Ketika pemerintahnya sudah sadar seperti itu, dengan Jakarta yang memang sudah siap keberagaman, sikap tolerannya, kemudian memang ada munculnya orang-orang muda dengan berbagai lifestyle gitu, bagi saya bisa hidup gitu. Tapi kalau kemudian kota kecil yang komunitasnya belum sampai dibuatkan gedung, kira-kira gimana tuh? Iya. Saya ke Padang tuh, saya lihat di situ ada youth center, bagus juga. Youth center itu lantai 1, lantai 2, dia tadinya gedung biasa, gedung pemuda, di apa namanya revitalisasi oleh pemerintah, habis 16 miliar. Saya masuk ke lantai 2-nya tuh menarik ya. Di lantai 2 itu ada ruang untuk main musik, ada ruang rekaman. Langsung dia bisa rekaman di situ. Ada ruang podcastnya, ada teaternya, ada tempat diskusi ya, meeting dan sebagainya. Jadi disediakan fasilitas-fasilitas dalam artian tadi sama seperti 17 subsektor ekonomi kreatif tadi difasilitasi oleh pemerintah. Pertanyaannya kan kemudian, apakah pemudanya siap? Iya. Nah,
Metro saya kira juga sekarang kan sedang ingin membangun itu dan gedung yang ingin diperlihatkan gitu. Tapi saya percaya bahwa sebagaimana sebuah ekosistem mesti dibangun dengan organik. Saya percaya bahwa apakah komunitasnya juga siap menerima toleransi antar komunitas aja lah. Iya. Nah, ketika orang komunitas ini kan kurang saintifik juga kadang. Kurang saintifik juga. Pertama, kurang saintifiknya mungkin karena dia kurang membaca secara literasi. Kedua, komunitasnya memang kurang bisa membaur, terjadi ego sektoral gitu. Saya lihat juga kemudian komunitas mungkin terlalu lama terjebak pada struktur sehingga banyak komunitas nyalain pemerintah melulu, tapi secara karya dia juga kurang bisa memunculkan apa namanya ya satu sisi organiknya lah. Nah, akhir-akhir ini Kota Metro tuh asik lah, banyak sekali muncul orang-orang yang sadar ingin menggerakkan kampungnya. Itu juga bagian dari kreatif loh itu, bagian dari kreatif. Apakah kemudian dia sustainable, berlanjut atau tidak itu kan bergantung pada kapasitas manusia yang ada di dalam. Apakah dia menghargai pengetahuan, dia terus mau belajar, dia bisa menggerakkan orang, itu juga tantangan-tantangan selanjutnya. Tapi misal ya, saya melihat ada generasi-generasi baru hari ini yang dia mulai melihat solidarity kota. Orang-orang kota yang mulai muncul anak-anak muda dengan solidaritas. Gelaran misal seperti skena-skenanya. Itu hari ini saya senang banget tuh ngeliat gila ya mereka bisa seperti itu gitu. Dan sebenarnya kalau kita ngebahas dengan yang disampaikan dengan intellectual property, kekayaan intelektual, skena-skenanya kelak bisa jadi synchronize. Kalau di kota besar ya gitu ya. Atau kemudian di Jogja ada Ngayog Jazz. Ada jazz gunung, ya kan macam-macam. Itu emang gelaran-gelaran yang anak-anak komunitas yang membesarkan gitu kan. Iya, kenapa saya bahas itu dulu? Sebelum pemerintah bicara fasilitas, pemerintah tuh bisa mendeteksi. Saya sediakan gedung ini untuk siapa saja. Daripada kemudian dia latah bicara Creative Hub, tapi dia tidak memahami bagaimana Richard Florida bicara gagasan tentang 3T tadi, toleransi, talenta, teknologi. Kan jelas tahapannya adalah sebuah masyarakat yang toleran, masyarakat yang sadar, masyarakat yang bergerak, dia punya kapasitas untuk melakukan sesuatu tadi kan. Kalau kemudian yang dimunculkan teknologi dulu lah, komunitasnya mana? Kan gitu. Jadi saya sih ngelihat itu sebuah fase gitu. Komunitasnya dulu kuat gitu, kemudian pemerintahnya juga segera nyambung gitu. Dan ini sekarang Metro sudah sedang meskipun tidak lahir dari pemerintah juga kesadaran ini. Sebenarnya dorongan kreatif kan juga muncul karena isu-isu komunitas, kota-kota lain gitu. Nah, sejauh mana birokrasi juga memahami itu? Ataukah ini seolah-olah hanya visi wali kota? Tapi dinas-dinasnya juga mohon maaf kalau diajak diskusi mendalam juga masih bingung juga mereka ini gitu. Diajak ngobrol kadang malah sering menimbulkan hierarki. Komunitas-komunitas yang dirasa mau memunculkan ide-ide jadi terhalang. Nah, munculnya teman-teman skena-skenanya itu bagi saya hal keren gitu, bahwa mereka bukan anti pemerintah mereka itu, tapi mereka ingin organik, mereka muncul secara sadar, mereka ingin mewarnai kota, mereka ingin memberikan inspirasi gitu. Saya kira spiritnya sama dengan Payung ya, sama. Cuman bedanya mereka muncul sebagai sebuah kesenian musik. Kemudian kalau kita adalah pasar kreatif kan gitu. Tapi penciptaan ruang, membangun ruang sendiri, bahkan mereka bisa berpindah-pindah. Kalau Payungnya di sini-sini aja itu. Artinya yang paling bisa mempengaruhi kota, bisa digaungkan itu malah bagi saya skena-skenanya juga bisa muncul. Terus saya melihat ada juga Mas kampung kreatif. Selain pasar kreatif seperti ini, kita muncul kampung kreatif. Dengan tema-tema tertentu ya, ada mungkin ke depan ada kampung batik, di situ ada kampung anggur, kampung lebah, kemudian kampung-kampung lain yang menyengaja hadir dengan potensi yang memang sesuai dengan yang dikerjakan masyarakat. Itu juga jadi satu cikal bakal kenapa kemudian Creative Hub akan muncul dengan kokoh karena berbasis grassroots tadi. Nah, sayangnya perbincangan Creative Hub seperti ini juga tidak ngalir gitu. Seakan-akan dipaksakan melalui proyek, melalui program pemerintah saja kemudian. Tapi saya juga akan melihat
sejauh mana nanti kita bisa punya titik temu, karena kreatif hub kan bukan ego kita yang paling benar, pemerintah yang paling benar. Ini nih kesadaran ingin saling, oh ya, Anda bisa melakukan ini, saya bisa melakukan ini, dan kita harus ya hub tadi, kita harus terhubung gitu. Nah, gimana cara menghubungkannya? Itu yang tantangan kita semua itu. Ya kalau ngelihat dari studi kasus Bandung, Surabaya dan lain-lain itu memang kepala daerahnya yang komunitasnya yang memenangkan kepala daerahnya gitu. Jadi punya kesepakatan ide gitu tentang bagaimana menjadikan kotanya jadi kreatif. Saya kira perlu ya Metro di masa yang akan datang punya kepala daerah ya wali kota yang versinya komunitas gitu. Bukan kepala daerah yang versi politik praktis ya. Gitu. Jadi Tapi Solo bisa beda loh Mas. Saya lihat tadinya Solo itu bagi saya Gibran kan bukan orang politisi sebenarnya. Ya, tapi bapaknya presiden. Tapi ada dorongan bahwa kemudian calon yang harusnya muncul dari PDIP saat itu ternyata bisa di-cut dengan kepentingan apa namanya si Gibran sebagai seorang anak muda. Kemudian karena dia punya kekuasaan bapaknya presiden, dia bisa cut juga partai politik. Dalam artian ini berangkat dari politik praktis juga dia itu. Tapi hasilnya hari ini spirit milenialnya dia juga bukan abal-abal. Dia mulai ya nggak mau gambar dia ada di baliho. Sekarang dia hanya kasih ruang itu. Hampir tiap minggu ada event. Saya nggak tahu ya kenapa sekarang orang eventnya di Solo terus. IPMI yang ribut tuh di Solo. Acara Muhammadiyah Solo. Acara nasional Genpi Solo kemarin. Ada lagi kok ini acara-acara lagi yang di Solo itu. Dan saya melihat memang event yang dikerjakan oleh si si Solo tadi mulai melihat bagaimana tumbuhnya komunitas kreatif. Jadi kayak nggak ada matinya, tiap hari Sabtu Minggu pasti ada festival ini, festival itu gitu. kayaknya ini jadi ini deh pembahasannya jadi ini ya bagaimana tantangan generasi ya. Iya nggak sih ide-ide tentang kreatif hub di kota itu. Jujur kalau kita ngandelin birokrasi yang mohon maaf ya yang udah sepuh-sepuh itu mending nggak usah aja lah. Kita juga yang komunitas capek badan juga. Kita diminta mahamin mereka terus, sedangkan mereka nggak pernah mau dengerin komunitas. Kan banyak juga komunitas di Metro ini yang kemudian lama-lama kan malas juga gitu. Mending kita kerjain yang bisa kita kerjain gitu. Bukan berarti tidak ketemu sih, kalau memang saling mendengarkan pasti ketemu gitu. Tapi coba ya, kegiatan yang digunakan dana pemerintah kadang tidak ada gaungnya. Adanya di hotel, gitu-gitu aja, nggak pernah menyasar community, nggak ada di teritorial masyarakat. Buang duit juga. Perguruan tinggi juga sama. Asik dia di situ, talentanya seolah-olah ngomongin perubahannya nggak ada di masyarakat. Apa yang diomongkan tentang perubahan itu kan perubahan yang sebenarnya bisa real dirasakan oleh masyarakat yang toleransi tadi. Masyarakatnya sudah mau, sudah toleran tuh. Talentanya nggak ada, teknologinya nggak jalan. Berarti kan kalau kita mau lihat kesalahannya di mana tuh? Kesalahan di perguruan tinggi dan kesalahan di pemerintah. Tapi kan kita tidak serta-merta akan nyalahin mereka terus. Maka kemudian kita mulailah mengupayakan barisan pemberdayaan tadi. Namanya pengen daya ya punya daya dan payungnya sedang memperjuangkan itu. Kita pengen bikin kampus sendiri yang kampusnya buat tidak bicara gelar. Kita bicara tentang pendidikan transformatif. Secara teknologi ya hari ini alhamdulillah ada taruhlah kita masih butuh internet sebagai teknologi, alhamdulillah ada teknologi masuk memberikan fasilitas ke kita dan itu swasta lagi bukan pemerintah kan gitu. Yang pemerintah juga kurang kenceng kan ininya. Ya gimana internetnya gitu loh. Gimana mau teknologi nih, mau bikin Iron Man susah kita nih, internetnya susah. Nah sekarang kalau kita mau bicara kritik, sekarang pemerintah kan mau bangun kreatif hub itu juga perlu dianalisis sejauh mana bangunan itu benar-benar bisa menarik hati para komunitas kreatif untuk bisa ngebangun itu. Kalau nanggung ngapain? Apalagi cuma anggaran berapa miliar, 2 miliar apa ya? Kalau nanggung ya. Tapi yang lebih parah lagi kalau pemerintahnya itu latah ya. Ketika kota lain sudah sibuk ngomongin kreatif hub, kemudian
Waduh, kok kita baru pengen ngejar nih latah ya. Oh ya, dan latahnya latah nggak saintifik, nggak belajar secara metode apa ya, nggak diskusinya belum selesai gitu. Contoh kita ngomong ini aja lah, city branding ya. Ini kita ngomong-ngomong fair-fairan aja lah. City branding ini dibangun tidak langsung city brandingnya menurut saya. Kita bicara personal branding, kita bicara produk branding, kita bicara community branding, baru ngomong city branding. Jadi city branding itu tidak lahir dari ruang kosong. Tarung aja kita semua, paling kuat, community-nya bagaimana, produknya bagaimana, pasti produk itu akan menjadi identitas kota. Orang Endang Sukamti aja sebagaimana bakpia dan dagadu ya, dagadu ya? Iya, Jogja kan. Ya kan, sebagaimana bakpia dan dagadu, Endang Sukamti adalah apa ya? Menjadi bagian dari citra Jogja atau apalah gitu dia. Dia ingin mengatakan identitas juga musik, termasuk Segidok gitu kan. Band-band yang menurut saya juga layak untuk dikatakan akan mempengaruhi kota adalah band-band yang memang kalau orang dikatakan band itu, oh itu metro. Yeah. Itu akan memunculkan community branding loh itu. Musik branding. Nah, saya bicara tentang personal branding. Personal branding itu adalah orang-orang yang memang nanti akan melahirkan produk. Yeah. Dia bisa secara person, kemudian dia juga bisa muncul secara community. Jadi tahapannya kenapa saya katakan ini adalah personal branding, karena dia akan melahirkan produk. Produk itu dikerjakan oleh banyak komunitas. Nah, ketika ini muncul, maka akan jadi city branding. Yeah. Nah, pertarungan untuk menjadi city branding tadi, ini kan tidak dikerjakan sehari dua hari. Saya punya mimpi bahwa Payungi akan menjadi salah satu yang mempengaruhi kota. Ya, atau kami punya mimpi bahwa Payungi akan menjadi bagian dari gerakan kota, mempengaruhi metro dan kemudian menjadikan identitas metro makin kuat. Ternyata kita menyumbang bagaimana kota metro sebagai kota kuliner misalnya. Yeah. Maka city branding tidak bisa dibangun hanya dengan persoalan 2 periode kepemimpinan seorang wali kota kemudian seorang itu akan membangun city branding. Tunggu dulu. Beda antara tagline visi wali kota, misal dia metro ceria, metro berjaya, metro pendidikan atau apa gitu, dengan sebuah identity kota yang kemudian apa sih ciri khas kota itu? Nah, ciri khas kota itulah yang nanti akan jadi city branding gitu. Nah, ini kaitan lagi tuh. Kita bicara creative hub, itu akan berkelindan dengan itu, berkait kelindan, tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Creative hub itu juga akan mengusung identity. Nah, dalam identity kan ada value, ya kan, ada nilai yang dibangun, ada sebuah merek, ya kan. Kalau kita munculkan misal clothing, siapakah clothing yang paling kuat di kota ini? Yang akan menjadi satu bagian dari, kalau orang dengar logo dengar merek clothing itu, maka orang taunya Metro. Sate Saleh tuh, wah itu udah nggak bisa ditawar lagi karena Sate Saleh nggak ada cabangnya. Berdiri sejak 1967, itu udah jadi identitas kota juga itu. Tapi kan kita juga tidak boleh sepihak, Mas. Misal Metro kota kuliner saja, nggak bisa gitu juga. Atau kemudian kita merumuskan city branding dengan posisi kita tidak mensurvei, apa yang sebenarnya dipikirkan oleh masyarakat kota sendiri, atau kita tidak mensurvei pihak eksternal yang melihat metro itu seperti apa. Ya, artinya harus ada kesepahaman ide tentang branding kotanya itu kan. Kalau saya nggak penting. Kalau saya nggak penting itu identitasnya. Yang penting adalah apakah kita memperjuangkan sesuatu yang buat metro terkenal. Permasalahan diakui sebagai city branding itu kan bukan urusan kita. Tapi pertarungan orang-orang yang konsisten ingin membuat identitas tentang, misal Mas Ayer ingin ngebangun tentang kampung digital tuh. Ternyata kampung digitalnya kuat di tempat Mas Ayer itu. Jangan-jangan itu juga akan menjadi bagian dari warna kota. Nah, warna kota itu kan bisa pelangi, macam-macam. Tapi dari pelangi itu kan akan ada yang paling kuat. Nah, yang paling kuat pun belum tentu akan diakui sebagai, ini bagian dari city branding yang tertulis oleh pemerintah. Kan itu baru pemerintah saja yang ngomongin city branding itu. Ya terserah, Endang Sukamti juga nggak ada kaitannya dengan
apa namanya Raja Jawa apa Hamengkubuwono, nggak ada kaitannya dengan kota Jogja gitu kan. Iya. Tapi dia sebagai sebuah community, sebagai sebuah brand musik dia menyengaja. Iya. Dan dia akan punya segmen sendiri melihat Jogja ada Endang, ada Segidok, sama seperti halnya ada Jogja apa, ada bakpia, Iya. ya kan, ada Jogja ada apa gitu, angkringan. Angkringan kan nggak pernah mau dimasukkan dalam city branding. Iya. Orang-orang angkringan itu sudah menjadi ngebudaya. Ya saya rasa jatuhnya nanti bagaimana kreativitas dan brand kota itu sense of belongingnya ada sama warganya gitu. Bener-bener lah dicintai warganya ya. Dan saya kira sampai hari ini mungkin bisa dihitung jari ya kepala daerah yang memang benar-benar ada di hati warganya gitu. Kepikiran dan hati warganya itu memang melihat bahwa oh ini loh kepala daerahnya yang memang benar-benar bisa ngedorong saya jadi warga yang bahagia di kotanya gitu. Oke gitulah. Jadi mungkin nanti ada bahasan lebih mendalam tuh. Atau saya tambahin lah, ketika seorang pemimpin dia tidak bisa storytelling, Oke. dia juga akan gagal ngebangun kota ini ada apa. Kan seorang pemimpin leader juga harus bisa storytelling dia. Contoh, ketika Pak Bi membantu mana Purwakarta, sate Marangi, sate apa namanya Marangi, itu Pak B kan sebagai seorang ahli marketing ahli branding kan, dia kemudian bikin tariannya, bikin festival satenya. Karena waktu itu Deddy Mulyadi mengatakan Pak B kita terlewat jalan tol dan orang tidak ada yang masuk ke Purwakarta. Dan ternyata top chair juga. Jadi fokus pada satu, oh ternyata ada kuliner sate. Siapa yang tadinya tahu sate Marangi itu? Ternyata dibikin festival, diundang tokoh-tokoh nasional, hampir dibuat tarian macam-macam, diiklankan macam-macam. Dan itu akhirnya jadi satu identitas. Meskipun saya tidak melihat apakah itu akhirnya menjadi tujuannya hanya karena oke, kita akan bangun city branding ini. Kan nggak itu. City branding ini menurut saya luas sih gitu. Nggak hanya ngomong soal kuliner saja, nggak hanya ngomongin musik saja, mungkin apa namanya merchandise macam-macam itu. Saya melihatnya ada semangat bahwa kalau kita lihat identik barang itu adanya di kota ini. Ya kuat-kuatan aja. Kuat-kuatan akhirnya. Jadi nggak peduli mau pemerintah mau mengambil yang mana. Pada akhirnya semua produk dari 17 subsektor ekonomi kreatif itu dikuatin. Kota batik di Pekalongan, bukan Jogja, bukan Solo. Itu kan lagu yang sebenarnya juga menguatkan, nggak tahu ya slang apakah juga diminta orang Pekalongan buat itu. Tapi memang UNESCO kan mengakui bahwa batik itu dari Pekalongan. Gitu. Gitu ya. Jadi panjang ya. Kreatif Hub ini ternyata panjang kan. Kita namanya Hub. Berarti kan kita siap untuk mendengarkan gagasan ekonomi kreatif. Siap bicara tentang bagaimana media digital, bagaimana gerakan pemberdayaan, bagaimana community, bagaimana posisi perguruan tinggi, bagaimana posisi pemerintah. Dan memang ini seperti Kreatif Hub ini seperti apa ya? Gagasan yang paling mendalam lah ya. Kreatif Hub ini sebenarnya gagasan yang tidak bisa diremehkan. Kalau kita ngomongin tentang pentahelik, jelas person-personnya. Tapi kalau kita ngomong kreatif ini kan luas. Kita bicaranya luas. Bukan dalam arti menyederhanakan. Kita ngomong toleransi aja udah luas. Kita ngomong talenta aja ternyata bukan hanya perguruan tinggi. Kan tidak ditempatkan hanya talenta atau perguruan tinggi tadi. Kita ngomongin teknologi ternyata kita nggak ngomongin pemerintah. Teknologi bisa dilakukan swasta, bisa dilakukan community, bisa dilakukan pemerintah. Jadi Kreatif Hub itu adalah menurut saya adalah puncak dari dimana kita menyadari kita semua bisa mengusahakan apapun. Tapi setelah kita bisa mengusahakan apapun, mau nggak kita menjadi sebuah wadah yang bisa menghubungkan banyak hal. Kalau pentahelik sudah terlihat, pentahelik A, B, C, G, M, akademik, bisnis, community, government, media. Itu sudah terlihat. Kalau personnya nggak jalan ya berarti person itu. Tapi kalau Kreatif Hub, kita kan juga bisa mengusahakan sebuah talenta di tengah masyarakat. Ternyata masyarakat juga bisa mengusahakan teknologi. Nah, kalau kemudian kesadaran ini muncul bahwa toleransi yang disederhanakan ke masyarakat, talenta yang disederhanakan ke
perguruan tinggi teknologi yang sudah akan ke pemerintah, harapannya sih memang sesederhananya adalah Creative Hub adalah 3 entitas, masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah. Tapi fakta yang terjadi ketika kita bergerak dengan pengalaman masing-masing, dengan kemauan mendengarkan saling diskusi, kemudian bertukar pikiran, iya ya, lagi-lagi ini tidak bisa dikerjakan sendirian. Dan Erik Sukamti ngomong begini, kalau kita memang siap menjadi terminal, ya kita siap sadar untuk mau juga menerima keberagaman orang lain tadi apa perbedaan tadi. Jadi Creative Hub ya terminalnya orang kreatif gitu. Dan kreatif itu kan luas sekali. Itu. Oke. Oke. Jadi nanti ada bahasan yang lebih mendalam mungkin ya terkait dengan city branding. Ada juga yang bagaimana teknologi kota yang relevan dengan komunitas dan lain sebagainya. Jadi kita ketemu di serial diskusi yang berikutnya. Terima kasih. Wih, lama juga.